Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, tentunya sehat, dan yang pasti kalian semangat dalam belajar. Di video kali ini kita akan membahas tentang teks fabel. Apa itu teks fabel? Teks fabel merupakan cerita fiksi tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Definisi dari teks fabel. Fabel sendiri dapat didefinisikan sebagai cerita penuh nilai moral yang menggambarkan budi dan karakter manusia dengan menggunakan hewan. Sebagai sebuah teks, fabel termasuk ke dalam kategori cerita fiksi atau bukan kehidupan nyata. Hanya saja, tak jarang juga tokoh manusia itu dimasukkan ke dalam cerita fabel sebagai bagian untuk mendukung cerita. Dalam teks fabel memiliki struktur sendiri, dimulai dari orientasi menuju ke komplikasi, lalu ke resolusi serta koda. Orientasi adalah bagian awal di suatu cerita. Di bagian awal ini ada pengenalan tokoh, latar waktu, latar tempat, serta watak tokoh. Kemudian, teks fabel dilanjut dengan komplikasi. Di bagian komplikasi ada hubungan sebab dan akibat, sehingga muncul masalah. Komplikasi dimulai dari saat munculnya masalah, sehingga masalah mencapai puncak atau klimaks. Biasanya, komplikasi terjadi akibat kepribadian salah satu tokoh yang bertantangan dengan tokoh lain. Setelah komplikasi mencapai klimaks, berulah masuk ke bagian resolusi. Masalah yang akan terjadi pada komplikasi dapat diselesaikan di sini. Lalu, teks fabel ditutup dengan koda yang menjelaskan pelajaran apa yang diambil dari cerita tersebut. Koda biasanya disebut merupakan nilai moral dari pengarang yang tidak disampaikan secara eksplisit. Bagian selanjutnya, ciri-ciri dari fabel. Yang pertama, bersifat fiksi atau tidak nyata. Yang kedua, bagian pendahuluan biasanya singkat dan langsung. Yang ketiga, tokoh yang diperankan adalah para binatang yang bisa berbicara. Yang keempat, watak para tokoh digambarkan seperti manusia. Ada yang baik dan ada yang jahat. Bagian yang kelima, biasanya menggunakan latar belakang alam seperti sungai, hutan, gunung, dan lain sebagainya. Alur ceritanya tidak rumit. Bagian yang keenam, rangkaian peristiwa digambarkan dengan kejadian, sebab akibat yang berurutan dari awal hingga akhir. Yang ketujuh, bahasanya menggunakan kalimat naratif atau kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Bagian selanjutnya, contoh-contoh cerita fabel. Yang pertama, tikus dan singa. Yang kedua, dua kambing. Ketiga, kancil dan buaya. Bagian selanjutnya, unsur-unsur intrinsik fabel. Yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan dari sebuah cerita fabel. Tema juga dapat ditentukan berdasarkan kalimat kunci yang diucapkan oleh tokoh atau peristiwa sebab akibat yang terjadi di dalam. Bagian yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah orang atau hewan yang menjadi pelaku utama di dalam cerita. Nah, tokoh terdiri dari protagonis, antagonis, dan tokoh tambahan. Bagian yang keempat, latar atau setting. Latar adalah di mana tempat dan cerita serta suasana dalam cerita yang digambarkan oleh penulis. Terdapat 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, serta latar sosial. Bagian yang keempat adalah alur. Alur adalah rangkaian atau susunan sejak awal hingga akhirnya cerita. Nah, itu tadi penjelasan dari teks fabel. Biar lebih paham lagi, yuk simak cerita antara kancil dan buaya berikut ini. Aku nak tanya, bila zaman tu? Ish, minggu depan. Kat mana? Istana Raja Sulaiman lah. Banyak soal lah. Tak ada
baju tak payah pergi. Ya. Cepatlah Kecil. Kecil, kira. 1, 2, 3, lekuk. Kepala buaya, aku ketuk. 4, 5, 6, lekuk. Jantan betina, aku ketuk. Semuanya ada 6 ekor buaya yang gagah perkasa. Aku akan bagi tahu Raja Sulaiman, kamu semua datang. Kerbau. Aku pergi dulu. Nah, itu dia tadi merupakan cerita fabel. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.